Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikan salam. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, semuanya hadir. Berarti semuanya bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Tidak lupa Ibu mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita baik hari ini dan hari-hari berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan memutarkan sebuah video nanti ya. Sebelumnya, Ibu punya pertanyaan. Nah, bagaimana kalian bisa datang ke sekolah tadi? Naik sepeda, Bu. Jalan kaki. Naik sepeda. Firman? Jalan kaki. Yang naik bis siapa? Arif? Ya, Arif naik bis. Ada lagi? Naik motor. Ya. Nah, semuanya Ibu lihat ada yang menggunakan kendaraan. Banyak yang menggunakan kendaraan ya? Kemudian ada yang berjalan kaki. Nah, sekarang yang naik sepeda tadi siapa? Yang naik sepeda menuju ke sekolah. Ya. Bagaimana sepeda tersebut bisa bergerak? Karena sepedanya saya kayak angkat engkol. Ya, sepedanya di kayu dan di engkol. Ya, nggak mungkin didorong kan? Ya. Nah, anak-anak, nah pada saat kalian mengendarai sepeda, kemudian naik motor, berjalan kaki, itu semuanya kalian sudah menerapkan gaya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang gaya. Anak-anak semuanya nanti pada saat setelah kalian mempelajari materi tentang gaya, nanti kalian akan tahu manfaat-manfaat gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tadi untuk mengayuh sepeda sehingga kalian bisa datang ke sekolah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui literasi. Nanti kalian akan melakukan literasi melalui bahan ajar dan video ya. Semuanya sudah melihat link yang Ibu bagikan di grup WA? Oke, bagus. Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah melakukan melakukan pengamatan video dan membaca bahan ajar, kalian dapat menjelaskan pengertian gaya, ya. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui atau menjelaskan gaya sebagai penyebab perubahan dari gerak, bentuk benda, dan mengubah kecepatan benda. Kemudian yang ketiga, tujuannya nanti kalian juga dapat menjelaskan macam-macam gaya. Kemudian selanjutnya kalian juga dapat menghitung resultan gaya. Selanjutnya kalian juga dapat mengkorelasikan penjumlahan atau resultan gaya pada gerak benda dengan benar. Yang terakhir, tujuannya adalah menyajikan hasil percobaan mengenai gaya dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, silakan
ya. Sebelum kalian melakukan diskusi kelompok, Ibu akan menayangkan sebuah video. Oke, silakan disimak dulu videonya. Mobil pick up didorong secara bersama-sama. Siapa yang mendorongnya tadi? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, ya. Mobil pick up tadi mogok kemudian didorong oleh orang secara bersama-sama. Ya. Bisa bergerak tidak? Bisa. Nah, kenapa sih harus didorong secara bersama-sama sehingga mobil pick up tersebut bergerak? Kenapa tidak didorong oleh satu orang saja? Kalau didorong satu orang berat. Ya. Ada nggak sini yang mampu mendorong mobil pick up? Satu orang saja yang bisa mendorong mobil pick upnya. Tidak ada yang mampu ya. Maka harus didorong secara beramai-ramai. Anak-anak semua. Inilah pemanfaatan gaya salah satunya, ya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok nanti kita akan melakukan percobaan-percobaan, ya. Sekarang Ibu minta semuanya silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sini, kemudian di sini kelompok 5, ya. Sudah? Baik semuanya, Ibunya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah amplop untuk masing-masing kelompok, ya. Di dalam amplop ini berisi uang 5 juta. Semangat semuanya ya, mendengarkan 5 juta sudah. Di
dalam amplop ini masih berisi LKPD dan bahan ajar. Nanti akan dibagikan ke masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Semuanya sudah mendapatkan amplop? Ya. Nah, langkah selanjutnya silakan amplopnya dibuka. Dibuka. Isinya benar, ada bahan ajar? Ada LKPD? Ada, Bu. Oke. Udah ya. Sekarang silakan dibaca LKPD-nya dulu, ya. Silakan dilihat apa kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian silakan dibaca perintah atau soal yang ada pada LKPD. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ibu. Sudah? Sudah dilihat semua LKPD-nya? Ada pertanyaan? Tidak? Nah, sebelum mengisi LKPD, silakan diisi dulu nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ikuti apa yang harus kalian lakukan di langkah-langkah percobaan, ya. Masing-masing kelompok silakan melakukan pengamatan terhadap langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan di LKPD. Boleh pakai meja Ibu, mungkin kalau melakukan pengamatan, ya. Informasi ya setelah kalian melakukan percobaan, untuk memudahkan kalian memperoleh informasi untuk mengerjakan LKPD, silakan dibaca bahan ajarnya. Kemudian jangan lupa dibuka, dilihat link video yang Ibu bagikan melalui grup WA, ya, link video yang kedua. Silakan dibuka untuk menyelesaikan LKPD-nya.
kendala. Dedi nanti untuk satu Dedi ya. Ya. Dedi nanti. Aku ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Tunggu kelompok yang belum selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Berarti ada 4 kelompok lagi yang belum selesai. Silahkan dikerjakan dulu, waktunya masih ada. Untuk kelompok 4, sambil menunggu kelompok yang belum selesai, silahkan dikoreksi kembali ya. Kelompok 1 juga sudah. Nah, 2 kelompok yang sudah. Berarti sisa 3 kelompok lagi yang belum selesai.
Sudah, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Kelompok 2, kelompok 3 belum. Kelompok 4 sudah. Iya, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Tinggal kita tunggu lagi kelompok 2 ya. Ya, bagi kelompok yang sudah selesai, LKPD-nya silahkan dibaca lagi. Saya tahu ada yang salah atau kurang lengkap. Nah, silahkan diperbaiki sebelum kita melakukan presentasi. Panggilan untuk Barkah 7B. Sudah kelompok 2? Sudah? Gimana ya?
minta Tiara. Ya Tiara? Siap Tiara? Siap. Oke Tiara, silakan dipimpin dulu diskusinya. Teman-teman, kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan dan didengarkan. Untuk kelompok 1, saya persilahkan. Satu, bagaimana seharusnya arah kedua gaya agar meja lebih mudah didorong akan lebih mudah jika didorong bersama. Dua, apa yang kamu dan temanmu rasakan ketika kalian serentak mendorong meja dan arah yang sama? Mengapa demikian? Merasa lebih ringan karena akan lebih mudah. Tiga, bagaimana meja tersebut jika didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah akan lebih susah. Empat, apakah dua buah gaya atau lebih dapat dijumlahkan? Ya, tentu bisa. Itulah resultan gaya yang bekerja pada balok berikut. Jadi resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut 90 Newton. 90 Newton. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Cindy, ayo Cindy, silakan tanyakan ke kelompok 1. Untuk nomor 5, mengapa F3-nya harus min? Karena tanda panah mengarah ke kiri. Karena tanda panahnya katanya mengarah ke kiri. Ada jawaban lain yang kira-kira bisa membantu kelompok 1? Tidak ada? Oke, jawaban dari kelompok 1 ini karena nilai F3 itu min ya, karena arah panah atau arah gayanya itu mengarah ke kiri. Oke, terima kasih kelompok 1. Baik, ada silakan. Teman-teman, kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan dan didengarkan. Untuk kelompok 2, saya persilahkan. Nomor 1. Bagaimanakah seharusnya arah kedua gaya agar meja lebih mudah didorong? Apabila meja didorong secara bersama-sama akan lebih mudah. Nomor 2. Apa yang kamu dan temanmu rasakan ketika kalian serentak mendorong meja dengan arah yang sama? Mengapa demikian? Meja tersebut mudah didorong karena didorong oleh dua gaya sekaligus. Nomor 3. Bagaimanakah meja tersebut jika didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah? Meja akan susah bergerak apabila didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah. Nomor 4. Apakah dua buah gaya atau lebih dapat dijumlahkan? Bisa. Nomor 5. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut. Jadi resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 90 Newton. Oke, jawabannya sama ya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan? Oke. Namanya siapa nak? Namanya Arif. Mau bertanya ke kelompok 2. Silahkan Arif, sampaikan. Mengapa ketika meja didorong dengan dua gaya atau oleh dua orang, meja tersebut bergerak dengan mudah? Karena jika semakin banyak gaya atau semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka semakin mudah benda tersebut bergerak. Ya Arif, katanya jika semakin banyak gaya yang diberikan pada benda, maka semakin mudah benda itu bergerak. Oke, puas Arif dengan jawabannya. Ada jawaban lain mungkin yang bisa membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya Arif? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada silahkan dilanjutkan lagi. Tiara. Teman-teman, kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan dan didengarkan. Kelompok 3, saya persilahkan. Nomor 1. Bagaimanakah seharusnya arah kedua gaya agar meja lebih mudah didorong? Akan lebih mudah jika didorong dengan arah yang sama. Nomor 2. Apa yang kamu dan temanmu rasakan ketika kalian serentak mendorong meja dengan arah yang sama? Mengapa demikian? Akan lebih mudah karena gaya yang kita berikan pada meja dijumlahkan. Nomor 3. Bagaimanakah meja tersebut bisa didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah? Besar kedua gaya tersebut dapat digantikan dengan sebuah gaya yang besarnya sama dan selisih kedua gaya tersebut. Nomor 4. Apakah dua buah gaya atau lebih dapat dijumlahkan? Bisa. Nomor 5. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut. Jadi resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut adalah 90 Newton. Teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak
Tidak ada? Sudah jelas ya berarti? Sekarang lanjutkan Tiara, kalau ada pertanyaan. Teman-teman, kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan dan didengarkan. Kelompok 4 saya persilakan. Nomor 1. Bagaimanakah seharusnya arah kedua gaya agar lebih mudah didorong? Didorong dengan serentak ke arah yang sama. Nomor 2. Apa yang kamu dan temanmu rasakan ketika kalian serentak mendorong meja dengan arah yang sama? Mengapa demikian? Lebih mudah bergerak karena meja yang didorong dengan serentak ke arah yang sama lebih ringan dan lebih mudah bergeser atau berpindah tempat. 3. Bagaimana meja tersebut jika didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah? Susah bergeser karena kedua arahnya sama-sama didorong. 4. Apa dua buah gaya atau lebih dapat dijumlahkan? Bisa. Nomor 5. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada balok berikut. Resultan gaya balok tersebut adalah 90 Newton. Teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Teman-teman, kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusinya. Mohon diperhatikan dan didengarkan. Kelompok 5 saya persilakan. Nomor 1. Bagaimanakah seharusnya arah kedua gaya agar meja lebih mudah didorong? Arah kedua gaya harus searah agar meja lebih mudah didorong. Misal, gaya dari arah kanan 100 Newton, kiri 80 Newton. Maka meja akan bergerak dengan gaya sebesar 20 Newton ke kiri. Tetapi jika searah akan bergerak dengan gaya sebesar 180 Newton. Nomor 2. Apa yang kamu dan temanmu rasakan ketika kalian serentak mendorong meja dengan arah yang sama? Mengapa demikian? Meja akan bergerak dengan lebih mudah atau cepat. Misal, gaya 70 Newton, gaya 2 80 Newton dan mendorong meja dengan arah yang sama. Meja akan bergerak dengan gaya 150 Newton. Nomor 3. Bagaimanakah meja tersebut jika didorong dengan dua gaya yang berlawanan arah? Meja akan bergerak dengan lambat jika gaya dari arah yang satu lebih besar dari yang lain, dan berhenti jika gaya dari kedua arah sama. Apakah dua buah gaya atau lebih dapat dijumlahkan? Ya, karena gaya 1 70 Newton, gaya 2 80 Newton, gaya 3 85 Newton, dan mendorong sebuah meja dari arah yang sama. Sersa 8A ke kantor sekarang. Gaya sebesar Panggilan untuk Sersa 8A ke kantor sekarang. Tolong Bu L. Terima kasih. Itulah resultan gaya yang bekerja pada balok berikut. Ditanya, resultan sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Resultan sama dengan 60 tambah 70 dikurang 40. Resultan sama dengan 90 Newton. Teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 5? Pertanyaan untuk kelompok 5? Ya. Oke, baik. Ibu aku balik dulu. Semuanya sudah melakukan presentasi, ya. Ibu lihat jawabannya sudah 98% tepat, ya. Kemudian kalian sudah melakukan tadi kegiatan seperti mendorong meja. Kemudian kalian juga sudah menjawab tadi apa kesulitan, kemudahan dalam melakukan gaya yang kalian sudah praktekkan. Nah, anak-anak, ya, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini? Ya, Semakin banyak gaya yang bekerja pada benda, semakin mudah benda tersebut bergerak. ya, oke. Yang pertama, semakin banyak gaya yang bekerja pada satu benda, maka semakin mudah benda tersebut bergerak. Ada lagi? Ya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang diberikan pada suatu benda. Oke, berarti gaya itu adalah tarikan
lagi? Ada lagi kesimpulannya? Ada Ya, Cindy? macam-macam gaya, gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya gesek, sama gaya magnet. Ya, gaya itu ada bermacam-macam, kata Cindy. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Ya. Ada lagi? Ya, nah ini penentuan dari hasil percobaan tadi. Gaya yang dilakukan dari arah yang searah itu lebih besar dibandingkan gaya yang berlawanan. Oke, dari hasil kesimpulan ini Ibu lihat semuanya sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan gaya. Kemudian bagaimana gaya-gaya yang ada pada materi kita pada hari ini. Nah, kemudian semuanya sudah aktif Ibu lihat dalam mengikuti diskusi. Sudah tidak ada lagi yang malu-malu, ya. Ya masihlah sedikit-sedikit malu-malu, tapi Ibu lihat semuanya sudah hampir aktif dan tidak ada lagi yang malu-malu seperti pertemuan pertama, ya. Terima kasih. Sekarang anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi, ya. Soal evaluasi ini silahkan kalian kerjakan secara individu, bukan kelompok. Oke, baik, sekarang Ibu akan membagikan soalnya.
Sudah semuanya? Kita tunggu dulu, ada 2 orang yang belum selesai. Arif, Bang S. Arifin. Semuanya sudah selesai. Jika sudah selesai, sekarang silakan dikumpulkan. Ibu minta ketua kelasnya untuk mengumpulkan hasil pekerjaan temannya. Jangan lupa LKPD juga ikut dikumpulkan ya. Ketua kelas silakan dikumpulkan, kemudian simpan ke depan. Oke, terima kasih. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Sudah? Baik anak-anak semuanya. Nah, setelah kita melakukan atau membaca materi maupun menyimak video ya tentang gaya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, apa yang bisa kita simpulkan? Mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya yang pertama, gaya adalah yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, macam-macam gaya. Oke. Nah, macam-macam gaya ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Nah, contoh gaya otot tadi adalah Mendorong meja. ya mendorong meja, kemudian Mengayuh sepeda. mengayuh sepeda, mendorong mobil, berjalan menggunakan gaya otot tidak? Ya. Iya. Kemudian gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah contohnya adalah kipas angin ya.
Ya, nah contohnya adalah benda yang jatuh. Ada nggak benda yang jatuh terus melayang? Ya, tapi jatuhnya ke bawah. Itu karena adanya gaya gravitasi. Baik. Kemudian yang selanjutnya kita dapat menghitung resultan gaya. Tadi sudah semuanya Ibu lihat sudah benar cara menghitung resultan gayanya, di mana gayanya ada 3 tadi ya. F1, F2 dan F3 itu dijumlahkan ketemulah resultan. Kemudian tadi ada pertanyaan ya. Kenapa kok pada balok tersebut F3-nya nilainya bisa minus? Ya, jawabannya tadi pun sudah benar. Karena gaya yang diberikan pada balok atau gaya ketiga diberikan pada balok itu mengarah ke kiri. Ya. Kalau dia mengarah ke kanan maka nilainya plus atau positif. Sampai di sini paham anak-anak? Oke. Paham? Kok masih ada yang kayak bingung, tawa? Paham? Anak-anak, Ibu harap materi yang kita pelajari pada hari ini tidak akan habis sampai di sini. Maksud Ibu tidak dilupakan begitu saja, ya. Silakan dipelajari lagi di rumah, ya. Baik. Sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah kalian melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini? Senang. Ada yang sedih? Capek? Rahel, capek Rahel? Senang Rahel? Senang. Oke. Kenapa senang? Karena kami bisa bekerja kelompok. Iya, bisa bekerja kelompok. Biasanya bekerja kelompok tidak? Jarang. Bukan tidak ya. Jarang. Oke, ada lagi? Ada Bu. Kenapa jarang? Karena dengan mind mapping kami jadi mudah dalam membuat ringkasan materi. Oke. Nah, mind mapping yang sudah Ibu ajarkan ya, itu bukan hanya bisa kalian terapkan di pelajaran IPA saja. Bisa kalian terapkan di pelajaran lain untuk membuat ringkasan. Nanti silakan dikembangkan sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Nah, sehingga kalian mempunyai ketertarikan untuk membaca ringkasan kalian tersebut. Paham ya anak-anak? Baik, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nanti silakan kalian cari informasi ya, boleh melalui Google, kemudian melalui buku paket, majalah, koran. Pokoknya terserah kalian cari informasi yang sekiranya di situ memuat tentang informasi pesawat sederhana. Bukan pesawat ya. Pesawat sederhana. Ya. Nanti malah cari di koran, pesawat jatuh. Bukan itu yang Ibu maksud ya. Tapi memuat tentang informasi pesawat sederhana. Silakan dicari di rumah nanti ya. Siap semuanya? Siap. Baik anak-anak semuanya. Karena waktunya sudah habis ya, Ibu rasa untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di hari selanjutnya. Jika